Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Dewan Guru yang terhormat dan Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dania Ramadhani. Saya akan bertutur dengan judul Satu Kerbau. Cerita ini diambil dari buku Rakyat Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sidoarjo yang keempat. Dahulu kala, di suatu daerah kecil di Nagari Kota Baru, hiduplah seorang pemuda yang bekerja sebagai pengembala kerbau. Pemuda itu bernama Cang Buntu. Kerbau yang digembalakan Cang Buntu beragam macamnya. Ada yang punya tanduk emas, ada yang punya tanduk perak, bahkan teman-teman ada yang punya sarang lebah di telinganya. Cang Buntu tinggal seorang diri di sebuah gubuk kecil di sekitar pengembalaan kerbaunya. Cang Buntu pernah mempunyai istri, namun istrinya hilang saat mencari kayu bakar di hutan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Namun istri Cang Buntu tak kunjung ditemukan. Masyarakat Nagari percaya kalau istri Cang Buntu ini sudah dimakan harimau. Sepeninggalan istrinya, hidup Cang Buntu diisi dengan pengembalaan kerbau. Pada suatu hari, Cang Buntu jatuh sakit. Badannya penuh dengan benjol-benjol merah yang sangat perih dan batuk sekali. Sudah diobat berbagai macam cara, bahkan sudah pergi ke tabib yang terhebat di Kota Baru. Namun penyakit beliau tak kunjung sehat, malahan bertambah parah. Semenjak Cang Buntu sakit, kerbau-kerbau tidak terus lagi, bahkan sudah ada yang kurus. Di malam nenek Pipi ke gubuk untuk melihat Cang Buntu yang sedang sakit. Selain melihat Cang Buntu, nenek Pipi ingin membuat perjanjian dengan Cang Buntu. Cang Buntu tidak bisa lagi bekerja. Terpaksalah nenek Pipi mencari ganti untuk mengurus kerbau-kerbau nenek Pipi. Selain itu, nenek Pipi berniat untuk membayar utang Cang Buntu yang bekerja selama ini. Tetapi Cang Buntu menolaknya. Ia meminta kepada nenek Pipi dengan satu syarat. Apabila ia meninggal nanti, nenek Pipi diminta untuk menyembelih kerbau yang bertanduk emas. Dan nenek Pipi pun menyebut permintaan Cang Buntu. Di dalam hati nenek Pipi sangat senang karena tidak harus membayar kepada Cang Buntu yang bekerja selama ini, hanya menyembelih kerbau yang bertanduk emas apabila Cang Buntu meninggal nanti. Semenjak Cang Buntu sakit, kerbau tidak terus lagi, bahkan sudah ada yang kurus. Tidak lama setelah itu, meninggallah Cang Buntu. Orang kampung beramai-ramai datang ke gubuk untuk melihat Cang Buntu. Karena semasa hidup Cang Buntu suka menolong orang. Dan tibalah masanya nenek Pipi pun menyetujui permintaan Cang Buntu. Akan tetapi, nenek Pipi tidak mau menyembelih kerbau yang bertanduk emas, karena itu yang paling mahal harganya. Dan nenek Pipi menyuruh orang untuk menyembelih kerbau yang biasa saja.
nama saya Fahza Akbar. Saya berasal dari SDN 11 Kota Baru. Saya akan bertutur dengan judul cerita Batu Kerbau yang diambil di cerita rakyat Kabupaten Sijunjung di buku yang keempat. Dahulu kala di suatu daerah kecil di Nagari Kota Baru, hiduplah seorang pemuda yang bekerja sebagai pengembala kerbau. Pemuda itu bernama Jambu Buntu. Kerbau yang digembalakan oleh Jambu Buntu adalah milik seorang nenek yang bernama Nek Pipi. Kerbau yang digembalakan oleh Jambu Buntu beragam macamnya. Ada yang punya tanduk emas, ada yang punya tanduk perak, bahkan teman-teman ada yang punya sarang lebah di telinganya. Yang Buntu tinggal seorang diri di sebuah gubuk kecil di sekitar tempat pengembala kerbau. Yang Buntu pernah punya istri, namun istrinya hilang ketika mencari kayu bakar di hutan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Namun istri Yang Buntu tak kunjung ditemukan. Masyarakat Nagari percaya kalau istri Yang Buntu telah dimakan oleh harimau. Semenjak istri Yang Buntu hilang, Yang Buntu hanya diisi dengan mengembala kerbau saja. Sampai suatu hari Yang Buntu jatuh sakit, badannya penuh dengan benjol-benjol merah, rasa perih dan gatal sekali. Sudah diobati berbagai macam, bahkan sudah pergi ke tempat tabib terhebat di Nagari Kota Baru. Naasnya penyakit beliau tak kunjung sehat, malahan bertambah parah. Semenjak Yang Buntu sakit, kerbau-kerbau yang telah kurus dan bahkan sudah banyak yang mati. Tibalah Nenek Pipi datang ke gubuk untuk melihat Yang Buntu yang sedang sakit. Selain itu, Nenek Pipi juga ingin membuat perjanjian dengan Yang Buntu. Yang Buntu tak bisa bekerja lagi. Terpaksa Nenek Pipi mencari pengganti untuk mengurus kerbau Nenek Pipi. Dan Nenek Pipi berniat untuk membayar upah Yang Buntu yang bekerja selama ini. Tetapi Yang Buntu menolaknya. Dia meminta satu syarat. Apabila Yang Buntu meninggal nanti, Nenek Pipi disuruh untuk menyembelih kerbau yang bertanduk emas. Dan di dalam hati Nenek Pipi menyetujui perintah tersebut. Di dalam hati Nenek Pipi merasa senang sekali karena tidak perlu membayar upah Yang Buntu yang bekerja, hanya menyembelih kerbau yang bertanduk emas apabila Yang Buntu meninggal nanti. Tidak lama setelah itu Yang Buntu meninggal, semua orang kampung datang beramai-ramai ke gubuk karena semasa hidup Yang Buntu suka menolong orang lain. Dan tibalah masanya Nenek Pipi menepati janjinya. Tetapi Nenek Pipi tidak mau menyembelih kerbau yang bertanduk emas karena itu yang paling mahal harganya. Dan Nenek Pipi pun menyuruh untuk menyembelih kerbau yang biasa saja di dalam kandang. Kerbau tersebut tidak mau bergerak, seperti kakinya yang lumpuh. Sudah dipukul berkali-kali, namun kerbau tersebut tidak mau bergerak, tetap diam saja. Dan Nenek Pipi menyuruh untuk menyembelih kerbau di dalam kandang saja. Setelah pisau didekati ke leher kerbau tersebut, tiba-tiba tanah bergetar kencang seperti gempa bumi. Bahkan tiba-tiba pula langit berubah menjadi hitam, petir menggelegar dan kilat menyambut. Kerbau-kerbau yang di dalam kandang berhamburan keluar, termasuk kerbau yang hendak disembelih itu. Dan tiba pula ada
ledakan besar yang terjadi di tempat itu. Tempat itu hancur seketika dan semua orang yang di sana ikut hilang nyawanya, termasuk nenek Pipi. Daerah yang dulu hijau dan sejuk kini berubah menjadi gundukan tanah yang besar dan kering. Sesudah kejadian itu muncullah batu yang sangat besar yang diberi nama Batu Kerbau. Kesimpulan dari cerita saya ini, sesederhana pun hidup kita, kita haruslah tetap berbagi. Karena berbagi menambah yang apa kita punya. Selain itu janji adalah hutang. Apabila kita berjanji, kita harus menepatilah janji tersebut. Dan janji adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Di ladang ada sumur. Bolehlah saya numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya bertutur lagi. Saya akhiri dengan salah dan jalannya, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi